Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV, dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raud Lorida, tentunya dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, membangun budaya anti korupsi merupakan sebuah tantangan yang besar dan membutuhkan pendekatan multifaset yang melibatkan berbagai sektor masyarakat. Membangun pondasi yang kuat untuk kejujuran dan integritas memerlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, organisasi non-profit, media, dan masyarakat luas. Namun, kini ironi kekuasaan dalam belit korupsi masih saja menghantui Indonesia. Lantas, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk dapat memberantas korupsi? Saat ini telah hadir bersama kita melalui ruang virtual Zoom narasumber Ibu Sari Mulyati yang merupakan Bendahara Forum Penyuluh Anti Korupsi Banten. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya. Kita ngobrol nih Bu melalui ruang virtual Zoom membahas. Nah, ya, kita akan membahas nih Bu tema kita hari ini, ironi kekuasaan dalam belit korupsi. Aman ya Bu ya? Aman. Baik, langsung saja nih Bu ya. Mengapa sih Bu ini kalau kita lihat ya, memang kan kasus korupsi ini marak terjadi di Indonesia. Meskipun ada banyak gitu ya, ada organisasi-organisasi yang tentunya ini ingin memberantas korupsi, tak ayal kita juga tidak bisa menutup mata begitu sulitnya membersihkan Indonesia dari korupsi. Nah ini berkaitan ya Bu ya dengan tema kita hari ini, ironi kekuasaan. Mengapa nih Bu? Orang yang memang memiliki kekuasaan ini cenderung lebih mudah terjebak dalam praktik korupsi. Ya, baik. Memang sekarang tuh untuk angka ranking korupsi sendiri sih sebenarnya Indonesia tuh turun ya. Sekarang tuh rankingnya turun ke ranking 115 ya dari 180 negara ya dengan nilai 34 begitu ya. Dan memang dari aspek kekuasaan mungkin paling rentan untuk melakukan tindak pidana korupsi karena di sana ada salah satu faktor yang bisa menyebabkan kekuasaan ini menjadi atau berbuat korupsi ya, yaitu adanya faktor kewenangan ya, kekuasaan yang memang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya korupsi gitu. Ini dari teori-teori penyebab korupsi juga banyak disampaikan ya. Kalau kekuasaan atau punya kewenangan itu bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya korupsi ya, baik dari teorinya fraud triangle, kemudian ada diamond triangle, kemudian pentagon teori ya. Ini juga kekuasaan itu menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya korupsi. Gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau kita lihat mengapa orang yang berkuasa ini cenderung gitu ya akhirnya melakukan tindak korupsi ini karena ada faktor kekuasaan ya Bu ya. Faktor kekuasaan dan faktor kewenangan ya. Faktor kekuasaan dan juga kewenangan. Nah kemudian nih Bu, di samping faktor kekuasaan dan kewenangan, dan ini juga bukan hanya berbicara mengenai para orang yang punya kekuasaan ya Bu ya. Ini faktor psikologis yang mendorong seseorang akhirnya melakukan tindakan korupsi ini apa sih Bu? Sebetulnya faktor psikologisnya ini ada dari adanya keserakahan ya, atau kalau dari teorinya Donald Creasy dari Gone teori ini ya, jadi adanya keserakahan atau greed ya, di mana seseorang ini bukan berdasarkan hidupnya itu bukan berdasarkan kebutuhan tapi berdasarkan keinginan ya, jadi dia lebih serakah gitu, sudah dapat satu pingin dua, sudah dua pingin tiga dan seterusnya begitu. Itu faktor yang bisa menyebabkan korupsi juga ya. Jadi secara psikologis tuh karena keserakahan, kemudian karena rasionalisasi juga bisa ya, karena
saya boleh dong gitu karena saya punya kekuasaan dan kewenangan begitu. Oke. Jadi adanya kesombongan juga bisa ya, secara psikologis itu bisa, arogansi itu juga bisa. Jadi kalau kita lihat dari sisi psikologis ini ada arogansi, kemudian juga sifat keserakahan manusia yang kadang juga kan ini di luar kendali ya, dalam artian beberapa orang pasti punya keserakahannya berbeda-beda gitu. Seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian masih berbicara tentang bagaimana para penguasa yang kadang ini memanfaatkan kekuasaannya untuk berkorupsi nih ya Bu ya. Ini sebenarnya peran politik nih Bu dalam mendorong atau mencegah korupsi di kalangan penguasa ini seperti apa harusnya menurut Ibu? Kalau peran politik sebenarnya begini, kan sekarang penyebab jenis korupsi itu sekarang tuh ada petty corruption ya, grand corruption dan political state corruption ya. Nah ini mungkin di political state corruption ini yang sekarang marak ya, marak bagaimana ini menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi. Nah sebetulnya kalau para politikus kita atau secara politik itu bisa mengimplementasikan nilai-nilai integritas, nah ini tidak terjadi ya korupsi ini, dan dari political state corruption ini bisa menjadi role model, sebetulnya itu bisa mencegah terjadinya korupsi begitu. Jadi itu ya Bu ya yang melandaskan bagaimana peran politik mampu mengantisipasi adanya praktik korupsi yang memang dilakukan oleh para penguasa ya Bu ya. Nah, kemudian nih Bu, selaku dari Forum Penyuluh Anti Korupsi tentunya yang ada di Banten, sebenarnya bagaimana peran dari Forpak itu sendiri, Bu? Ya, baik, saya perkenalkan dulu ya, Mbak Rida. Ini jumlah penyuluh anti korupsi yang tergabung di Forum Penyuluh Anti Korupsi Banten ini ada 454 orang. Ya, dari 454 orang ini sebagian besar itu guru-guru SMA yang memang programnya gubernur yang lalu Pak Wahidin ini ingin punya 1.000 penyuluh anti korupsi, dan ini sebagian besar sudah terpenuhi oleh guru-guru SMA yang ada di Provinsi Banten, dan jumlah kita dari berbagai profesi saat ini ada 454 orang. Dan peran kita sebagai penyuluh anti korupsi ini sudah bergerak di berbagai sektor ya, dengan bagaimana kita mencegah jangan sampai terjadinya korupsi. Jadi sesuai dengan trisula dari KPK ya, di mana kita itu menjadi unsur dalam hal edukasi atau pencegahan jangan sampai terjadinya korupsi, supaya orang itu malu untuk berbuat korupsi. Untuk tindakan yang lainnya, yang untuk pencegahan itu ada tindakan untuk represif ya, pemindakan, kemudian juga tindakan yang untuk by system supaya orang tidak bisa melakukan korupsi begitu. Baik. Kemudian Bu, ini program yang memang ada di Forpak itu sendiri, dan ini juga berkaitan Kak dengan bagaimana penegakan dari bersihnya lah ibaratnya kekuasaan dari tindak korupsi di Banten ini seperti apa Bu? Ya, kalau untuk program kerja karena kita di sektor edukasi ya, jadi lebih banyak untuk penyuluhan-penyuluhan, sosialisasi, kemudian ada workshop juga bagaimana kita menyadarkan atau memberikan pengetahuan tentang anti korupsi, dan ini dilakukan bukan hanya di sektor pendidikan ya, dilakukan juga ke sektor swasta ya, pemerintahan, kemudian juga di pengusaha juga sudah kita lakukan ya, kita berkolaborasi dengan tim dari KPK, kemudian juga dengan pemerintah daerah ya, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota ya. Kita bekerja sama dengan inspektorat di tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota ya, dan dengan KPK sendiri. Ya. Itu programnya jadi lebih ke arah sosialisasi ya, kemudian untuk workshop ya, kemudian pelatihan bagaimana supaya korupsi itu bisa dicegah gitu. Oke, baik. Jadi memang ini juga perpanjangan tangan ya Bu ya dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang ada, dan tujuan ini untuk menyosialisasikan kemudian juga mengedukasi masyarakat tentang bagaimana ini bahayanya korupsi. Nah ini berkaitan juga nih Bu, ini juga untuk edukasi kepada pemirsa. Memang apa sih Bu kiranya dampak
yang akan terjadi gitu ketika seseorang ini akhirnya melakukan tindakan korupsi? Ini bukan hanya kepada orang sekitar, namun dalam jangkauan yang cukup luas. Ini seperti apa, Bu? Ya, sebetulnya dampak korupsi ini sangat luas ya, karena korupsi ini kan disebutnya juga extraordinary crime gitu ya, jadi bisa lintas negara. Nah, dari dampak-dampak korupsi ini sudah barang tentu yang pertama adalah merugikan masyarakat ya. Jadi yang masyarakat harusnya sejahtera, menerima bisa hidup sejahtera dan maju karena terjadi korupsi ini menjadi masyarakat tidak bisa memenuhi sesuai dengan yang seharusnya. Contoh misalnya begini, kalau ada pembangunan misalnya untuk jalan atau misalnya jembatan tidak sesuai dengan speknya, nah ini akan berdampak terhadap masyarakat itu sendiri. Misalnya jembatannya bisa cepat roboh ya, kemudian juga tidak bertahan lama, nah itu salah satu contohnya. Kemudian dampak terhadap hal yang lainnya ini banyak sekali ya, dari korupsi ini bisa ke dampak ekonomi, sosial, kemudian ke pertahanan negara juga bisa ya. Jadi dampak dari korupsi ini memang sangat sangat banyak gitu. Baik. Kemudian sejauh mana nih Bu, Ibu melihat penegakan hukum atas tindakan korupsi di Indonesia ini? Ya sebetulnya kalau untuk penindakan hukum ini seperti yang kita ketahui ya, jadi mungkin harus lebih dioptimalkan lagi begitu ya. Jadi peran fungsi dari APH ya, kemudian dari KPK sendiri sih sebetulnya sudah dilaksanakan begitu ya. Tapi untuk efek hukum ini memang harus lebih dioptimalkan lagi ya. Misalnya salah satu untuk undang-undang tentang perampasan aset kan sampai sekarang belum disahkan ya, itu salah satunya ya yang bisa memiskinkan koruptor. Dan untuk penanganan kasus-kasus korupsi ini kan sangat dinamikanya sangat banyak begitu ya, dari yang korupsi mungkin tingkat yang levelnya rendah sampai yang tingkatnya triliun-triliun gitu ya. Jadi supaya lebih dioptimalkan lagi ya, baik dari APH maupun kita semua. Dan ya tadi peran serta masyarakat juga di sini mempunyai peran ya, bagaimana kita bisa mencegah jangan sampai terjadinya korupsi. Jadi bukan hanya tadi program dari KPK yang disebut dengan Trisula KPK, tapi peran serta masyarakat juga di sini sangat penting ya. Sehingga penegakan hukum juga bisa lebih optimal lagi sesuai dengan harapan kita semua. Baik, tentunya itu harapan yang amat sangat besar sekali ya Bu ya, bagi kita tentunya masyarakat Indonesia, penegakan hukum ini berkaitan dengan tindak pidana korupsi ini dapat lebih optimal. Karena ya Bu ya, kita juga tahu lah bahwa memang akhir-akhir ini di pemberitaan gitu, ini kan banyak sekali para penguasa yang akhirnya tertangkap ya, entah itu kasus-kasus yang lain ataupun ini kasus yang paling ramainya adalah kasus berkenaan dengan korupsi. Nah ini berkaitan dengan masih dengan penegakan hukum juga nih Bu ya. Ini kenapa nih Bu, menurut Ibu ya, penegakan hukum terhadap korupsi di kalangan elit ini sering dianggap tidak efektif? Ini mungkin seperti kita ketahui bersama ya, karena kan penindakan ini juga harus dari semua sektor ya, harus satu rasa begitu ya. Jadi kalau misalnya kita tidak satu persepsi dalam suatu penindakan ini atau dalam suatu keputusan yang sama, ya terjadinya celah-celah ya akhirnya menjadi tidak optimal gitu dalam penindakan ini ya. Mungkin kita ketahui banyak kasus-kasus yang belum tuntas ya sampai saat ini, dan itu berbagai faktor yang mempengaruhi kenapa sampai itu bisa belum terselesaikan dengan baik gitu. Oke. Nah, kemudian Ibu, tadi juga Ibu sempat menyampaikan di awal bahwa memang Indonesia ini turun ya, sudah turun peringkatnya lah dalam artian korupsi ini gitu. Dan ini juga sedikit angin segar lah gitu ya Bu ya, kalau kita mau membandingkan dengan negara-negara lain. Tapi nih Bu ya, ini kan Indonesia juga merupakan negara berkembang. Mengapa kadang nih korupsi sering dianggap sebagai harga kekuasaan di negara-negara berkembang? Menurut Ibu, silakan. Ini kalau dikaitkan dengan itu sih sebetulnya karena tadi ya, kekuasaan itu bisa menjadi salah satu faktor ya penyebab terjadinya korupsi ya. Dan di negara berkembang ini
dinamikanya masih sangat sangat tinggi begitu ya. Bagaimana Mm-mm. kita ingin menegakkan suatu negara yang adil, makmur, sejahtera ya. Mm-mm. Kemudian bisa mencegah jangan sampai terjadinya korupsi ya. Dan memang untuk relasi kekuasaan ini memang sangat memungkinkan sekali ya korupsi ini bisa terjadi begitu. Karena dari Mm-mm. berbagai teori ini kekuasaan ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya korupsi. Oke, baik. Nah, tadi kita udah berbincang ya, Bu ya, ini mengenai bagaimana kadang elit-elit penguasa lah itu yang ada yang melakukan tindakan korupsi. Selanjutnya mungkin kita akan lebih ngobrol lagi nih, Bu, tentang Forfak itu sendiri atau Forum Anti Penyuluh Korupsi ya di Banten yang ada di Ya, Mbak. Provinsi Banten. Nah, ini Bu, kan sebelum-sebelumnya juga sudah banyak program-program yang ada. Ini tujuan dan juga harapannya dengan adanya Forpak Banten ini sebenarnya apa sih, Bu? Ya, sebenarnya tujuannya kita untuk selain mengedukasi ya, tujuannya adalah bagaimana kita bisa berpartisipasi untuk menurunkan tingkat korupsi yang ada khususnya di Provinsi Banten atau mencegah terjadinya korupsi yang ada di Provinsi Banten. Ya, mencegah atau sebetulnya kalau idealnya kan supaya di Banten ini tidak terjadi korupsi ya melalui peran forum penyuluh anti korupsi Banten ini dengan sosialisasi, dengan edukasi kepada dinas-dinas ya, kemudian di sekolah-sekolah, kemudian juga dengan masyarakat ya, dan ini diharapkan gitu adanya forum penyuluh anti korupsi ini bisa mengurangi ya terjadinya korupsi atau bisa mencegah terjadinya korupsi begitu. Oke. Dan perlu diketahui kita dalam rangka kemarin ada pertemuan kerja nasional penyuluh anti korupsi seluruh Indonesia. Kebetulan Banten jadi tuan rumahnya ya, yang diketuai oleh Ibu Ratu Safitri yang sekarang menjadi PLT Inspektur. Dan ini kita ada satu momen acaranya suluh serentak ya. Suluh serentak itu kita mengadakan penyuluhan ke 118 SMA, SMK yang ada di Provinsi Banten. Dan penyuluhnya ini terdiri dari penyuluh anti korupsi dari berbagai daerah se-Indonesia. Itu yang kemarin programnya ya, salah satu upaya yang dilakukan oleh Forum Penyuluh Anti Korupsi Banten. Nah, ini dengan kaitannya dengan Hakordia tahun 2024 ya, Hari Anti Korupsi Sedunia. Di tingkat provinsi, Forpak Banten juga mengadakan lomba-lomba, yaitu lomba cerdas cermat untuk siswa SMA, SMK se-Provinsi Banten. Kemudian juga ada lomba duta anti korupsi, ya pesertanya SMA, SMK se-Provinsi Banten. Kemudian juga ada lomba vlog, ya, kemudian lomba penyuluhan untuk materi anti korupsi untuk para penyuluhnya itu sendiri, kemudian juga ada lomba senam ya, senam anti korupsi. Nah, ini dan lomba poster ya, lomba poster untuk dengan tema pencegahan anti korupsi. Nah, ini salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Forpak Banten ya untuk membantu ya menurunkan angka korupsi yang ada di Provinsi Banten dan mengedukasi masyarakat pada umumnya. Baik, jadi ada banyak ya Bu ya programnya. Dan tadi yang paling menarik Ya, adalah bagaimana ini ya, ada program suluh serentak yang melakukan ya. penyuluhan tentang bagaimana nih ya mengedukasi bahayanya dari tindak korupsi. Tantangannya apa nih Bu kira-kira? Tantangannya masih banyak ya. Kebetulan kalau dari forum ini saya kebetulan bendahara ya, bendahara yang memang kita tidak punya anggaran ya, tidak punya anggaran khusus. Tapi kegiatan-kegiatan ini didanai oleh Inspektorat Provinsi Banten ya. Jadi dari mata anggaran Inspektorat Provinsi Banten, kemudian ada di kabupaten kota juga ya menganggarkan, dan itu mungkin salah satu tantangannya. Yang kedua, tantangan kita juga para penyuluh ini belum semuanya aktif ya, dari yang 454 itu belum semua aktif begitu. Nah, ini juga untuk menggerakkan teman-teman penyuluh sering kita himbau ya, kita uh,
ajak gitu dalam forum untuk lebih aktif lagi menjadi penyuluh anti korupsi di Provinsi Banten. Ya, jadi partisipasi dari teman-teman penyuluh juga ini kita harapkan lebih optimal lagi ya, selain tadi faktor anggaran, kemudian faktor partisipasi dari penyuluh, dan kemudian ini juga salah satu tantangan mungkin masih kita ini masih kadang-kadang ada yang masih melihat, wah ini kaitannya dengan KPK, masih ada yang risih mungkin ya, masih ada yang belum bisa memahami begitu bahwa kita itu sebagai penyuluh anti korupsi itu yang tujuannya adalah mengedukasi masyarakat supaya tidak berbuat korupsi begitu. Oke, baik. Ada lain tantangannya ya, tantangan yang ada di forum. Tantangan yang ada di forum ya Bu ya, di forum penyuluh anti korupsi Banten ini, dan tentunya perlu sinergitas bersama ya Bu untuk bagaimana ini menciptakan budaya anti korupsi, entah itu di kalangan para penguasa ataupun di kalangan masyarakat tentunya. Baik Ibu. Mbak Rida, iya. Kalau dukungan sih ya, dukungan kita untuk forum penyuluh anti korupsi Banten ini sangat didukung ya oleh Pemprov Banten ya. Dengan Pak PJ Gubernur juga itu mengakomodir ya kegiatan-kegiatan kita. Nah ini terutama kalau untuk forum Forpak Bantennya sendiri, ini dari Inspektorat Provinsi yang sangat mensupport begitu ya kegiatan-kegiatan dari penyuluh anti korupsi ini. Baik. Nah, beruntungnya memang ini juga didukung penuh gitu oleh pemerintahan, sehingga ini juga dapat memudahkan bagaimana nih ya Forpak ini dapat bergerak untuk menciptakan, khususnya di Banten dulu nih ya, yang memang bebas dari korupsi. Baik Ibu, tidak terasa sudah 20 menit lebih kita berbincang melalui ruang virtual Zoom. Sebelum menutup perbincangan kita hari ini, boleh Ibu dikasih closing statement atau pernyataan penutup kepada pemirsa setia Sultan TV pada hari ini. Silahkan Ibu. Baik Mbak Rida dan pemirsa Sultan TV, mungkin supaya kita tidak melakukan korupsi ya, ini ada kunci diri supaya tidak terjadi korupsi. Jadi jangan mau jadi korban ya, kemudian jangan mau jadi pelaku dari korupsi, kemudian hindari konflik kepentingan, internalisasikan integritas dalam diri dan organisasi. Mari biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa ya. Cegah dan lawan serta laporkan kalau terjadi tindak pidana korupsi. Jadi biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Itu yang bisa saya sampaikan, dan kita semua bisa beraksi lawan korupsi. Baik, terima kasih Ibu ya. Nanti closing statementnya, wah, jadi jangan membiasakan sesuatu yang buruk ya, intinya harusnya kita juga membiasakan sesuatu yang baik, yang tentunya ini juga akan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Ibu Sari atas waktu dan juga kesempatannya nih sudah mau diajak berbincang di Sultan TV. Ya, terima kasih juga Mbak Rida dan Sultan TV yang sudah memberikan waktunya untuk Forpak Banten ya, untuk mengenalkan ke masyarakat luas kalau kita di Banten ini punya forum penyuluh anti korupsi ya. Baik. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurangnya ya. Terima kasih Ibu. Tidak, justru nanti kami yang mengucapkan banyak sekali terima kasih, dan semoga nanti kita akan bisa berbincang langsung ya Bu ya di studio mungkin lain waktu. Ya, terima kasih. Baik, kita tutup Ibu perjumpaan kita hari ini. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Ibu Sari Mulyati yang merupakan Bendahara Forum Penyuluh Anti Korupsi Banten. Membahas mengenai ironi kekuasaan dalam belit korupsi. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raudloh Rida, dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.